Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistik inferensial, di mana pada sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel acak, kemudian peluang distribusi variabel acak, dan kali ini kita akan melanjutkan kepada distribusi normal, atau kelanjutannya adalah peluang berdistribusi normal. Tapi sebelum mengupas ke sana, kita akan kupas dulu bagaimana tentang variabel continue, melanjutkan daripada variabel acak diskrit. Oke, kita mulai. Oke, kita coba definisikan dulu yang namanya distribusi normal ya, secara singkat aja, secara sederhana. Misalkan gini, kita sebagai guru biasanya diminta untuk menentukan peta hasil belajar peserta didik. Nah, biasanya letak presentasi yang setara atau kecil itu ditempatkan di sisi kanan yang terbaik, sisi kiri yang terburuk. Sedangkan presentasi yang lebih besar ditempatkan di bagian tengah atau di antara kedua sisi tersebut. Sebagai contoh, misalkan proporsi yang mungkin digunakan adalah istimewa, misalkan 10%, memuaskan, misalkan 20%, berprestasi baik, misalkan 40%, perlu peningkatan 20%. Dan tidak memuaskan atau kurang tuntas, misalkan 10%. Nah, adapun asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa secara statistik tingkat ketuntasan peserta didik berdistribusi mengikuti pola kurva normal. Nah, kurva normal kita asumsikan demikian. Agar lebih jelasnya kita bisa melihat ilustrasi daripada kurva normal berikut. Jadi misalkan kurva normal itu cenderung landai seperti demikian. Nah, di sini ada 5 bagian. Yang tengah itu biasanya yang paling dominan atau yang paling banyak. Kita asumsikan misalkan berprestasi bagus. Kemudian sebelah kirinya misalkan perlu penguatan. Kemudian paling rendah adalah tidak memuaskan. Artinya mungkin perlu penanganan lebih khusus. Kemudian yang kanannya dari yang tengah itu misalkan memuaskan. Kemudian yang paling kecil adalah istimewa. Artinya yang perlu kita perhatikan khusus juga. Tapi kepada arah yang lebih baik. Nah, itu asumsinya. Jadi distribusi normal itu kita asumsikan demikian secara kurvanya. Nah, sebelum melanjut kepada distribusi normal, kita akan kupas dulu tentang namanya peluang variabel acak kontinu. Di mana pada sebelumnya kita sudah bahas variabel acak diskrit. Nah, variabel acak kontinu secara sederhana itu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis itu interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung membentuk sebuah garis. Sebagai contoh adalah hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh dan lain-lain. Nah, pengukuran tinggi badan itu biasanya misalkan di kelas tertentu, misalkan di kelas 12 lah. Tinggi badan kisaran 145 sampai 190. Nah, berarti X-nya atau tinggi badan itu kisaran 145 sampai 190. Berarti kan kisaran. Nah, di antara 145 sampai 190 itu sangat banyak. Bisa aja 145, 145 setengah, 146 dan seterusnya. Sampai ada yang tertinggi adalah 190 misalkan. Atau pengukuran suhu badan yang masuk ke sebuah mall pada saat social distancing misalkan. Nah, itu kisaran misalkan 34 sampai 36,9. Karena yang lewat dari 36, 37 misalkan itu tidak diperkenankan untuk masuk. Nah, kisaran 34 kan sangat banyak. Bisa 34, bisa 34,01, bisa 34,1 dan seterusnya. Tergantung dari alat ukurnya. Nah, itu berarti berupa interval. Sehingga disebutkan adalah continue. Tidak diskrit seperti hanya sebelumnya. Nilainya pasti bulat, 0, 1, 2 dan seterusnya. Atau yang lainnya. Nah, variabel acak kontinu seperti yang tadi katakan itu berupa interval bilangan pada garis bilangan dan nilainya real ya. Artinya adalah fungsi peluangnya pada variabel acak kontinu itu kisaran nilai X-nya itu berupa interval ya. Misalkan A sampai dengan B. Nah, A sampai B kan sangat banyak. Itu adalah bilangannya adalah real.
Sedangkan kalau sebelumnya nilai X itu bulat. Misalkan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan pada continue berupa interval. Nah, ini dinyatakan sebagai fungsi fx dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini domainnya katakanlah, atau x-nya atau variabel acaknya. Sedangkan kalau kita nyatakan dalam sebuah fungsi, tetap hampir sama seperti yang diskrit. Fx harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota variabel acak kontinu. Kemudian luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval terdefinisi variabel acak itu adalah 1. Jadi integral atau luas kurva yang dibatasi oleh fungsi fx tersebut itu total nilainya 1. Jadi kita asumsikan fx dengan batasan a sampai b untuk dx itu adalah 1. Oke. Jika dipilih secara acak sebuah nilai data pada a sampai b ini, katakanlah misalkan c sampai d, maka nilai peluangnya adalah untuk x c sampai d adalah integral fx dx untuk c sampai d. Kemudian nilai peluang fx sampai x itu mendekati nilai 0. Kalau misalkan fx kurang dari sama dengan x, itu boleh dituliskan fx x kurang dari x, tidak ada sama dengannya. Lalu peluang x lebih dari sama dengan x, itu boleh dituliskan px lebih daripada x. Jadi sama. Px lebih dari sama dengan x dengan px lebih dari x. Begitupun px kurang dari sama dengan x sama dengan px kurang dari x. Karena nilai pendekatan px sama dengan x itu mendekati nilai 0. Guys, sebagai contoh misalkan gini, diketahui sebuah fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx didefinisikan x plus 1/4 untuk x 0 sampai 2. Sedangkan fx sama dengan 0 untuk x di luar 0 sampai 2. Nah, kita akan menunjukkan apakah fx itu fungsi peluang. Berarti kalau fungsi peluang, maka kita akan buktikan bahwa nilai luasnya itu 1. Kemudian tentukan nilai peluang kalau x kurang dari sama dengan 1. Dan tentukan nilai peluang kalau x lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini sebelum kita menentukan nilainya berapa, maka kita buat dulu grafiknya dari fx sama dengan x plus 1/4 untuk interval 0 sampai dengan 2. Jadi kita asumsikan kita buat dalam sebuah bidang kartesius yang dibatasi oleh sumbu x dan sumbu y. Ini adalah sumbu x. Sumbu datar itu sumbu x ya. Ini adalah sumbu x. Ini adalah sumbu y. Nah, jika x 0 kita ambil intervalnya nilai x-nya 0 sampai 2. Berarti x0 dan x2. Untuk x0 berarti nilai fx-nya adalah f0. Berarti 1/4. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka nilainya adalah 2 tambah 1 dibagi 4. Berarti 3/4. Jadi kita punya dua pasangan titik. 0,1/4 dan 2,3/4. Nah, dari kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Maka itulah grafik dari fungsi fx sama dengan x plus 1. Nah, kita akan mengukur luas ini, luas daerah yang dibatasi oleh garis fx sama dengan x plus 1/4, kemudian sumbu y dan sumbu x. Apakah 1? Oke. Jadi kita akan mengukur luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x plus 1/4. Nah, kita akan mengukur luas daerah ini dengan menggunakan integral tentu. Nah, kita akan mengukur luas daerah ini dengan menggunakan integral tentu. Berapa nilainya? Nah, kita akan hitung dengan menggunakan integral tentu. Jadi karena batas intervalnya 0 sampai 2, maka fx dx-nya x plus 1/4 dx itu kita integralkan. 1/4 itu adalah sebagai nilai konstanta. Bisa dipisahkan dari fungsi x plus 1. Integralkan x berarti setengah x kuadrat. Integralkan 1 berarti x. Dengan batas 0,2. Jadi 1/4 kali setengah x kuadrat ditambah
X untuk X 2 sampai 0. Substitusikan X-nya 2 dan substitusikan X-nya 0. Maka didapat seperempat kali setengah kali 2 kuadrat tambah 2 dikurangi setengah kali 0 kuadrat tambah 0. Berarti seperempat kali 2, setengah kali 4 itu adalah 2. 2 tambah 2 berarti 4. 4 kali seperempat berarti 1. Nah, terbukti bahwa ternyata luasannya itu 1. Maka fx itu adalah sebagai fungsi peluang. Gitu ya. Karena fx pada interval 0 sampai dengan 2 selalu bernilai positif dan luasnya di bawahnya sama dengan 1, bahwa fx merupakan fungsi peluang. Nah, karena fx sebagai fungsi peluang, maka kita bisa menilai berapa peluang di antara 0 sampai 2. Misalkan kita akan mencari peluang px kurang dari sama dengan 1. Nah, ini karena kurang dari sama dengan 1 itu sangat banyak, tapi karena dibatasi oleh 0, maka nilai px kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan px lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Berarti daerahnya dibatasi 0 sampai 1. Maka nilai integralnya adalah 0 sampai 1 untuk fx. X plus 1 per 4 dx sama seperti tadi integralkan setengah x kuadrat plus x dengan batasan 1, 0 ya. Jadi x-nya ganti 1 dan x-nya ganti 0. X-nya 1 berarti setengah, tambah 1 berarti 1 setengah. 1 setengah itu kan 3/2. Nah, dengan demikian hasilnya adalah 3/8 ya. Jadi x-nya ganti 1 dan 0, maka didapatkan seperempat kali 3/2 dari 3/8. Ya, jadi peluang dari px kurang dari sama dengan 1 adalah 3/8. Lalu berikutnya, bagaimana kalau kita ingin mengukur peluang lebih dari sama dengan 1? Nah, karena lebih dari sama dengan 1, itu berarti hanya dibatasi sampai 2. Jadi mentok sampai 2. Jadi peluang X lebih dari 1, itu sama saja dengan peluang X lebih dari 1, tapi kurang dari sama dengan 2. Karena intervalnya sampai 2. Nah, peluang 1 sampai dengan 2 itu identik dengan peluang 0 sampai 2 dikurangi dengan peluang 0 sampai 1. Jadi ibaratnya gini. Tadi kan digambarkan kurvanya itu adalah ini 0, kemudian ini 2. Diminta lebih dari 1. Misalkan ini 1. Nah, lebih dari 1 itu kan berarti ini ya. Nilai peluangnya. Nilai luasannya. Berarti sama saja nilai ini adalah luasan ini itu adalah 1 dikurangi luasan dari 0 sampai dengan 1. Nah, 0 sampai dengan 1 kan sudah diukur. Tadi adalah 3/8. Jadi peluangnya adalah 1 dikurangi 3/8. Berarti 5/8. Gitu ya. Kalau ditanya peluang lebih dari 1. Tadi kita sudah definisikan bahwa fx itu adalah fungsi peluang. Gitu ya. Oke, kita coba lagi contoh yang lainnya. Misalkan gini. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan x kuadrat min 1 per k. Terdefinisi untuk x min 3 sampai dengan 3. Dan bernilai 0 untuk nilai x yang lain. Berarti artinya nilai di luar interval ini. Nah, berarti kita harus menyatakan bahwa nilai fungsi ini luasannya adalah 1. Oke, berikutnya kita akan coba kerjakan. Diketahui fungsi peluang fx 3/16 x kuadrat terdefinisi untuk min 2 sampai dengan 2. Untuk x lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 2. Dan bernilai 0 untuk x yang lain. Tunjukkan bahwa x merupakan fungsi peluang. Oke. Jadi kita akan tunjukkan bahwa integral dari min 2 sampai 2 untuk fungsi 3/16 x kuadrat dx itu 1. Berarti 3/16-nya kita keluarkan sebagai konstanta. Integral min 2 sampai 2 untuk x pangkat 2 dx. Jadi 3/16 integralnya adalah 1/3x pangkat 3 ya. Dengan batasan min 2 sampai 2. Berarti 3/16 kita gantikan. X-nya adalah 2.
dan min 2 ya. Oke. Berarti kita dapatkan nilai 3/16 sepertiga kali 8 ditambah 8 ya. 16. Ini sepertiga coret. Berarti 1/16 kali 16. Maka nilainya 1. Nah, berarti terbukti. Jadi ini terbukti sebagai fungsi peluang. Nah, karena terbukti fungsi peluang, maka yang B bisa kita jawab. Jadi peluang untuk 0 sampai dengan 1. Karena dia masih dalam interval min 2 sampai 2, berarti bisa kita tentukan nilai peluangnya. 3/16 x kuadrat dx. Berarti 3/16 integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Dengan batasan 0, 1. Ini jadi 1/16 ya. Kita kalikan aja. Lalu x-nya ganti dengan 1 dan 0. Berarti 1/16. Nah, jadi peluang dari 0 sampai dengan 1, Px lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 adalah 1/6. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang peluang distribusi kontinu untuk variabel acak kontinu. Tonton terus video tentang peluang distribusi normal, karena kita akan membahas lebih lanjut tentang peluang distribusi normal itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.